Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah faman kana bin ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnain. Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna taqwil. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya dan izinnya. Di subuh ini kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjalankan salah satu kewajiban. Kemudian juga Allah masih memberikan kepada kita ini nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kemudian tentu yang terutama itu adalah nikmat keimanan. Maka sudah selayaknya kita selalu mensyukuri atas semuanya. Mari sama-sama kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ingat materi kita terakhir kemarin itu bahasa apa? Dosa. Kita masih membahas dosa, penyakit, ya kan? Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Enggak mungkin Allah menciptakan penyakit kemudian tidak ada obatnya. Sama ketika Allah juga menciptakan bentuk dosa, pasti juga Allah berbarengan menciptakan juga bentuk pahala. Jadi ini lanjutan dari materi kita sebelumnya. Hari ini kita merenungi, ya, kita kemarin sudah ulas semua jenis-jenis dosa sudah kita bahas.
Buat orang yang beriman, yang dia takutkan itu apa? Takut dosa. Dosa kecil saja dia takut. Ya, apalagi dosa besar. Bahkan dulu para sahabat itu, mereka itu melakukan atau terjerumus kepada dosa, padahal dosa itu tidak disengaja. Dan mereka itu khawatir, takutnya luar biasa kalau dosa itu tidak diampuni. Kita ini bisa nggak merasakan begitu? Khawatir, takut, dosa kita tak diampuni gitu kan. Sholat kita ini benar atau tidak, sholat kita ini diterima atau tidak, puasa kita ini diterima atau tidak, semua amal perbuatan diterima atau tidak. Di subuh ini kita melakukan perenungan dari semua perbuatan. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayat ke-18. Saya yakin ayat ini sudah sangat familiar sekali di telinga kaum muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Mari kita perhatikan satu ayat yang mulia ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang diseru? Orang yang beriman. Jadi siapa saja bagi manusia yang mengaku dirinya beriman, maka ini ada seruan, ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintahnya kepada orang yang beriman? Ittaqullah. Diperintahkan agar bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Takutlah kalian kepadaku. Takut enggak kita kepada Allah, Pak, Bu? Takutnya seperti apa? Kita uji ketakutan kita ini benar atau tidak takut kepada Allah. Atau jangan-jangan pura-pura takut. Iya kan? Pura-pura takut. Kita uji ketakutan kita ini benar atau tidak. Apa itu takwa? Kemarin sudah kita bahas, sudah kita ulas tuh. Iman seperti apa sudah kita ulas. Takwa itu juga demikian. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah itu bertakwa. Fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Diperintahkan kepada orang-orang yang beriman itu agar segera menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Berarti tugas kita itu wajib memahami setiap perintah yang datang dari Allah. Dan kita juga harus memahami seluruh larangan yang datang dari Allah. Apa itu perintah? Di mana kita mencari perintah dari Allah tadi? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Tentu harus memahami Al-Quran. Disitulah semuanya, perintah-perintah dan larangan, Pak. Pertanyaannya, apakah benar maklumat sabiqah, informasi terkait perintah dan larangan yang kita dengar, yang kita terima selama ini, apakah perintah yang dimaksud oleh Allah itu sudah utuh informasi itu kita dapatkan?
Begitu juga larangan, apakah sudah utuh kita dapatkan? Ini menyangkut perintah selanjutnya dalam ayat ini. Kemudian apa lagi diperintahkan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Apa diperintahkan? Hendaklah masing-masing dari diri kita. Ini perintahnya kepada diri kita masing-masing. Enggak usah tengok kanan kiri, karena memang ini perintahnya untuk masing-masing dari diri kita. Apa yang diperintah? Hendaknya kalian itu ma qaddamat. Hendaknya kalian itu mengamati, melihat, menghitung-hitung apa yang kita cermati, apa yang kita hitung-hitung. Ma qaddamat, semuanya, semua perbuatan kita, semua amal-amal kita, kita hitung dengan seksama. Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Kalau Allah sampai memerintahkan begitu, ini pasti pentingnya luar biasa. Ternyata untuk kepentingan ligod, kepentingan hari akhir. Hari esok itu adalah hari akhir. Wattaqullah. Setelah diperintahkan kita untuk menghitung-hitung, diingatkan lagi, diperintahkan lagi segera bertakwa. Ada 2 kalimat takwa ditemukan di dalam 1 ayat. Ma itu semuanya, Pak. Ya Bu, semuanya diminta supaya kita menghitung-hitung. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Jadi tentang muhasabah, saking pentingnya muhasabah ini, maka di dalam hadis Rasul kita menemukan Rasul ingin membedakan mana orang yang cerdas, mana orang yang bodoh. Jadi menurut syariat, cerdas itu apa? Bodoh itu apa? Apakah orang yang cerdas itu orang yang IQ-nya 200? Orang yang nilainya kumlot? Orang yang bisa menciptakan ini, menciptakan itu? Apakah orang yang mendapatkan jabatan hari ini, menjadi ketua ini, ketua itu, menjadi kepala ini, kepala itu, apakah itu yang dimaksud cerdas? Harus sesuai dari syariat. Di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di situ dijelaskan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Jadi kata Rasul, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu melakukan muhasabah serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Orang yang cerdas itu, Pak, orang yang beramal itu kepentingannya adalah untuk hari akhir. Lalu orang yang bodoh seperti apa? Wal ajizu, ya. Ternyata orang yang bodoh itu wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha. Ternyata kebalikannya, orang-orang yang lemah atau orang-orang yang bodoh ialah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, ya. Kemudian watamanna 'alallahi azza wa jalla, dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diperintahkan muhasabah.
ayat dan hadis tadi itu kita gunakan untuk muhasabah. Kita ini termasuk orang yang cerdas menurut syariat, menurut Allah dan Rasul, atau kita ini orang yang bodoh, nggak perlu diklaim. Saya ini cerdas ya Allah, saya ini pintar wahai Rasul. Bisa nggak diklaim begitu? Nggak bisa. Maka saking pentingnya muhasabah, ya, ayat tadi ini luar biasa penting, karena seruannya kepada orang yang beriman, ya. Imam Ibnul Al-Zawji, ya, Imam Ibnul Al-Jauzi di dalam kitabnya Sifatus Syafwah mengutip pendapat dari Imam Hasan Al-Basri. Saking pentingnya muhasabah itu apa? Sampai Imam Hasan Al-Basri menyatakan, sungguh orang-orang mukmin, ya, sesungguhnya seorang mukmin yang menjaga dirinya sendiri akan selalu melakukan muhasabah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin tadi itu, ya, selalu menjaga dirinya, selalu muhasabah untuk menjaga dirinya, ya kan, akan murka Allah. Orang yang selalu muhasabah, maka Allah sesungguhnya akan terasa ringan penghisapan Allah Subhanahu wa taala atas suatu kaum yang biasa menghisap diri mereka saat di dunia. Jadi kalau ayat ini dia amalkan, nanti dia bakal ringan penghisapannya di akhirat. Tetapi yang harus kita pahami, muhasabah itu apa yang kita ingin muhasabai. Soalnya kita ini selama ini sering melakukan muhasabah, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan. 10 terakhir Ramadan kita selalu melakukan muhasabah. Tapi kalau kita kaitkan dengan fakta dan realitas, kenapa muhasabah itu tidak ada hasilnya? Kenapa tidak efektif? Berarti ada something, ada sesuatu yang nggak clear tentang muhasabah. Muhasabah itu semuanya, ya, bukan muhasabah perkara ibadah mahdoh. Karena ayatnya perintahnya apa? Ma qaddamat, semuanya. Nah, semuanya. Termasuk dosa-dosa yang kita bahas kemarin itu harus dimuhasabai. Dosa nggak bisa ditaubati, dosa nggak bisa diistighfari. Gimana nasib kita ini kalau kita mati? Nah itu maksudnya muhasabah tadi itu. Jadi dalam menjelaskan surat Al-Hasr ayat ke-18, ya, Huzzatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah itu menjelaskan secara rinci tentang muhasabah. Ini bicara tentang garis waktu. Waktu. Garis waktu itu kalau ditarik itu sangat panjang, ujung-ujungnya tidak kelihatan. Tentang garis waktu tadi itu. Kemudian dibedakan garis waktu dibagi dua. Garis waktu pembatas antara manusia sebelum lahir dengan garis waktu garis waktu setelah kehidupan. Jadi garis waktunya itu sebelum manusia ada dengan garis waktu setelah manusia mati, itu garis waktu. Kemudian kita hidup di antara dua garis yang sangat singkat tadi itu, antara garis lahir dengan garis kematian.
dua garis pemisah antara sebelum kehidupan itu ada dengan setelah kematian itu. Yang membedakan itu, garis yang pertama itu tidak ada pengaruhnya buat manusia. Mau panjangnya tak terhingga itu nggak ada pengaruhnya. Lalu kemudian yang bermasalah itu garis waktu yang mana? Garis waktu setelah manusia mati. Ini kita bicara garis tentang merenungi perjalanan kehidupan manusia. Jadi ini perintah. Kalau ditanya, kita ini kan kita menghitung, diminta menghitung-hitung semua perbuatan kita untuk kepentingan hari esok. Berarti ada pertanyaan, kira-kira siap nggak kita mati besok? Siap Pak ya? Masya Allah, luar biasa. Siap Bu? Kalau siap kita doakan. Kan siap mati katanya, ya kan? Doakan. Baik. Ya, kita uji. Ya, biasanya itu kalau ditanya siap mati itu tidak ada yang berani menjawab siap. Nah, itu biasanya kalau nggak siap mati dia itu banyak dosa. Kalau siap mati banyak hutang atau memang banyak pahala? Kita uji. Ustazah, baik. Harus kita dudukkan gajinya. Kira-kira kalau ditanya kita besok siap mati atau tidak? Siap katanya, oke, ya. Baik, tentang garis waktu setelah manusia mati itu panjangnya tak terhingga. Panjangnya nggak bisa dihitung. Tak terhingga itu panjangnya berapa? 1 juta tahun. Itu masih pendek. 1 miliar tahun. Panjang atau pendek itu? Masih pendek. 1 triliun tahun. Masih pendek, masih bernominal dia. Kita uji yang siap mati tadi ya. Nah kemudian ya, diberikan waktu antara garis waktu lahir dan garis mati tadi itu ya. Hidupnya sebentar. Kalau dia gagal dalam menjalani kehidupan di dunia dalam waktu yang singkat tadi itu, dia gagal menjalani kehidupan di dunia, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Dia akan menderita selama-lamanya. Dia akan tersiksa selama-lamanya. Dia akan teraniaya selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa tahun? 1 juta tahun itu masih pendek. 1 triliun tahun itu masih pendek. Selama-lamanya. Nah, kita uji. Yang katakan siap mati. Kalau dia gagal menjalani kehidupan di dunia, maka dia akan menyesal selama-lamanya, menderita selama-lamanya, tersiksa dan teraniaya selama-lamanya. Kalau dia sukses, maka dia akan bahagia selama-lamanya. Tergantung pada kehidupan kita di dunia. Perjalanan hidup kita di dunia yang sangat singkat tadi itu, kalau gagal, itulah kondisinya, selama-lamanya. Kalau dia sukses, maka dia juga akan bahagia selama-lamanya. Pertanyaannya Pak, hidup di dunia itu nggak ada remedial. Tahu remedial? Pengulangan? Tak ada. Hidup di dunia ini hanya sekali, kemudian juga hanya sebentar dan tidak akan bisa diulang lagi.
Nggak bisa diulang lagi hidup kita ini. Kalau kita di dunia melakukan kesalahan masih bisa taubat. Kalau sudah mati bisa tidak? Tak bisa. Kemarin ayatnya sudah kita baca betapa mengerikannya melihat orang-orang yang berdosa. Maka dia katakan sendiri besok di hadapan Rabbnya, farji, nah, minta kembalikan ke dunia. Bayangin. Hidup di dunia ini hanya sekali, kemudian hanya sementara dan tidak akan pernah terulang. Sekali, sementara, sebentar. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nazi'at ayat ke-46, ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Makanya di ayat itu dijelaskan pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak pernah merasa tinggal di dunia. Berapa lama kita hidup ini? Allah jelaskan di situ di ayat tadi itu, lam yalbasu. Seolah-olah mereka ini tidak pernah merasa hidup di dunia illa kecuali asyiyatan auduhaha, kecuali di waktu-waktu sore atau di pagi hari. Berarti kan sebentar itu kan. Kita merasa mungkin lama hidup. Berapa tahun? 70 tahun. Ada yang 70 tahun di sini? Perasaan lama atau sebentar itu? Nanti ketika dibangkitkan itu tidak ada satupun manusia yang pernah merasa hidup di dunia kecuali itu tadi. Hidup yang singkat di sore hari atau di pagi hari, ya kan? Berapa lama kita hidup di dunia? Ya itu. Kalau umurnya 70 tahun, ya kan? Umur manusia itu 70 tahun. Itu cara ngitungnya bagaimana? Ya. Dibagi umur kita itu dibagi dengan hukum relativitas waktu. 70 tahun dibagi dengan waktu kehidupan akhirat dan dunia. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat keempat dijelaskan perbandingan waktu. Allah sendiri yang menjelaskan di situ. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi malaikat Jibril itu naik menghadap Allah tadi itu, ya kan, 50.000 tahun satu hari. Satu hari di akhirat itu 50.000 tahun di dunia. Kalau dibagi, Pak, umur 70 tahun tadi itu dibagi 50 tahun, 50.000 tahun dikali satu hari, berapa itu? Coba dihitung. Kalau 70 tahun ya dibagi 50.000 tahun dikali satu hari. Berapa itu? 2 menit 1 detik. Jadi kalau dia diberikan kehidupan 70 tahun di dunia, ya, itu dia kehidupannya cuman 2 menit 1 detik. 2 menit 1 detik itu lama enggak? Apa yang bisa dilakukan manusia untuk waktu 2 menit 1 detik? Itu kalau 70 tahun. Itu. Bayangin perbandingannya itu kalau kita 70 tahun itu cuman 2 menit 1 detik hidup di dunia ini. Perbandingan kehidupan akhirat. Lalu berapa rata-rata umur kita? Rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad itu adalah yang paling singkat. Dalam hadis itu dijelaskan rata-rata 60 tahun.
Kalaupun lebih itu hanya sedikit. Pertanyaannya, nah, masuk kepada pertanyaan. Yang siap mati tadi, tolong diperhatikan. Nah itu. Ya. 60 tahun. Andaikan kita diberikan umur 60 tahun di dunia, pertanyaannya, apakah benar 60 tahun umur kita itu semuanya kita pertaruhkan untuk kehidupan yang selama-lamanya? Ini namanya muhasabah. Kan cuman singkat. Kalau 70 tahun saja cuman 2 menit 1 detik. Ini 60 tahun. Pertanyaannya, apakah benar usia kita yang 60 tahun tadi itu silakan muhasabah? Ada yang umurnya 60 tahun? Hah? Ada. Muhasabah. 59? Ada? Berarti sebentar lagi. Kalau menurut hadis Rasul. Menurut hadis Rasul begitu. 60 tahun. Apakah benar usia kita itu yang diberikan oleh Allah semuanya kita pertaruhkan untuk kehidupan yang selama-lamanya? Kan kita dikasih waktu singkat. Yang singkat tadi itu apakah semuanya kita pertaruhkan untuk kehidupan kita yang kekal abadi nanti? Bu, Pak, benar usia kita pertaruhkan semua untuk hidup akhirat? Loh, kok tadi siap mati? Itu nekat kan? Bonek. Baik, kita hitung-hitung apakah benar umur kita yang singkat tadi itu semua kita pertaruhkan untuk kehidupan yang selama-lamanya. Tentu manusia ini ada anak-anak, dipotong balik, umur 60 tahun, dipotong balik. Balik itu kalau menurut Imam Syafi'i itu laki-laki itu 15 tahun. Berarti anggap 15 tahun balik. Seluruh perbuatan manusia sebelum balik itu tidak dicatat. Ya, tidak dicatat oleh malaikat. Berarti sisa berapa? Sudahlah waktu 60 tahun dipotong balik lagi. Mau beramal apapun gak dapat pahala kita. Tinggal sisa usia 45 sudah dipotong 15 tahun. Pertanyaannya, apakah yang sisa 45 tahun tadi itu semua kita pertaruhkan untuk Allah? Pak, Bu, apakah semua yang 45 tahun itu semuanya kita pertaruhkan untuk kehidupan yang selama-lamanya? Mana yang bilang siap tadi? Sudahlah 60 tahun dipotong balik 15 tahun, tinggal 45 tahun. Kemudian 45 tahun tadi itu apakah benar semuanya kita pertaruhkan untuk kehidupan yang selama-lamanya? Ternyata tidak. Dipotong apa? Tidur. Manusia satu hari tidur berapa jam? 8 jam. Itu tidur malam, belum tidur di majelis ilmu lagi. Belum tidur siang, belum tidur sambil nonton. Bayangin, 8 jam itu khusus waktu tidur saja. Iya kan? Kalau pas duduk di majelis ilmu dia tidur, dipotong lagi itu. Berapa lama tidur manusia itu? 8 jam. Tinggal kalikan, berarti sepertiganya itu dihabiskan untuk tidur. 45 tahun dikurang 15 tahun. 15 tahun itu dihabiskan untuk tidur. Sisa 30 tahun. Pertanyaannya,
Apakah benar yang sisa 30 tahun tadi itu kita gunakan, kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Nah, mulai mikir yang siap mati tadi. Wah, kayaknya berat ini. Oke, kita hitung lagi. Sholat berapa? Sholat dalam sekali sholat berapa menit? 5 menit kali 5 25 menit. Itu kalau dihitung, dikalkulasikan, ya kan, 25 menit sholat kita itu cuman 185 hari. Berarti untuk waktu ibadah sholat kita itu cuman 185 hari, nggak sampai 1 tahun, setengah tahun. Itu harus jujur lagi. Dalam 5 menit itu khusyuknya berapa detik? Dalam 5 menit sholat tadi khusyuknya berapa menit? Berapa detik? Apakah 5 menit sholat tadi itu semuanya kita pertaruhkan untuk Allah? Bayangin. Itu namanya muhasabah, itu begitu. Harus detail dia, clear ya. Baru kalau dia mau menyesal, betul-betul menyesal dia, taubatan nasuha. Kalau enggak akan pernah dia. Dikirain kehidupan akhirat itu gampang, gitu kan? Padahal tidak ada pengulangan kehidupan lagi. Sudahlah dikasih waktu yang singkat, digunakan untuk menentang Allah pula itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dikasih waktu hidup yang singkat, digunakan untuk mengganti hukum Allah. Ya Allah ya Rabb. Itu tadi, hitunglah tadi itu. Tinggal 30 tahun dipotong sholat. Sholat itu cuma 5 menit. 25 cuma 185 hari. Pertanyaannya, apakah benar sholat yang 5 menit itu kita pertaruhkan semua? Khusyuk. Ternyata tidak. Pas takbir memang luar biasa. Allahu Akbar. Bar, habis semua kalau orang Jawa tadi. Bar ya bar wes. Hah? Habis itu entah kemana-mana pikirannya. Hah? Kalau mencari yang hilang paling efektif sholat lah. Karena dia dibantu setan. Jadi kalau datang, katanya orang kan banyak orang kehilangan mendatangi orang pintar. Kemudian orang pintar itu dia ritualnya sholat. Itu percaya, wih alim itu, tengok dia sholat. Mencari dalam sholat, bisa nggak mencari dalam sholat? Nah, itulah tadi contohnya tadi. Dibantu setan. Semua ingat, yang hilang itu langsung. Padahal kita nyari setengah mati tak ingat, pas sholat langsung ingat. Allah, di situ rupanya awan, cari ke mana? Enggak baca kemana-mana pikiran. Bayangin. Bagaimana nasib kita? Hitung. Maka dia tahu rasa syukur tadi itu. Masih hidup hari ini, masih bisa memperbaiki kesalahan. Kalau nggak tahu muhasabah itu apa, mau kita muhasabah? Dia congkak, dia nggak tahu congkak. Dia sombong kepada Allah, dia nggak sadar kepada kesombongannya. Bayangin. Dipotong sholat 185 hari, nggak sampai setahun. Sisa 29 tahun. 29 tahun itu apakah benar? Kita untuk apakan usia tadi itu? Makanya setelah manusia mati, itu semuanya akan menyesal. Semua manusia akan kaget, akan terkejut. Semuanya. Ya. Begitu manusia mati, dia akan kaget, dia akan terkejut, sekaget-kagetnya. Itu baru mati, belum dihisap lagi. Begitu manusia mati. Kalau nggak percaya, tanyalah saudara yang mati di WA. Nyesal nggak dia? Bayangin.
Makanya Allah bersumpah atas waktu. Kalau Allah bersumpah itu berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang manusia itu harus khawatir. Kenapa Allah sampai bersumpah wal asr? Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Ada apa dengan waktu? Perhatikan ayat selanjutnya. Takut nggak ketika baca ayat tadi itu? Innal insana lafi husr. Semua manusia dalam keadaan celaka. Semua manusia akan menyesal. Semua manusia akan merugi. Bayangin. Takut enggak? Allah yang ngomong. Hah? Kalau kita ini nggak bisa menempatkan iman, akidah kita ini nggak benar, nggak akan lahir keimanan. Ketika membaca ayat itu biasa saja. Padahal ayat-ayat makiyah itu adalah ayat-ayat akidah, supaya menghujam akidah tadi itu. Isinya kan surga neraka gitu, ya kan? Ancaman-ancaman aja isinya. Kok Allah katakan, membaca ayat Al-Quran, Allah bersumpah atas nama waktu, kemudian dikatakan, Allah katakan menyesal. Kemudian kita cuek, itu tahu nggak Bu? Ketika sama saja, ketika kita dikasih tahu, tak tidak. Sama seperti kita mengatakan kepada Allah begitu. Kenapa? Kita nggak percaya. Semua manusia itu akan menyesal. Semua manusia mati akan kaget, akan terkejut. Nah, itu. Ya Allah. Sudah kita bahas kemarin tuh. Dosa yang begitu mengerikan harusnya dijadikan muhasabah. Itu. Bagaimana caranya itu? Kalau ditimbang amal, ya kan sudah kita hitung tadi Bu, waktu singkat, dipotong ini, potong itu, kemudian kita timbang amal kita. Mana yang paling banyak, dosa atau pahala? Dosa atau pahala? Dosa. Siap mati? Yang katakan siap tadi, loh banyak dosa siap mati. Mati itu memang bukan urusan kita. Cuman pertanyaannya kita siap atau tidak. Ini nggak ngerti muhasabah. Sudah kita ulas begitu. Kan Allah katakan semua manusia bakal menyesal. Nggak ada pengulangan. Saya belum siap. Gitu. Saya belum siap. Nah itu. Makanya saya minta kepada Allah. Nah itu. Belum siap. Kenapa belum siap? Kita muhasabah. Waktu yang singkat tadi apakah benar sudah kita pertaruhkan semua? Belum. Kan dipotong tadi itu. Apa mau kita andalkan? Amal apa mau kita andalkan menghadap Allah nanti? Kalau ditanya oleh Allah, bagaimana cara kita jawab? Ya itu bakal ada di akhirat. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah nanti. Apakah kalau sudah mati sudah selesai masuk surga? Enak bener. Itu kan? Sama. Orang yang taat dengan yang tidak taat sama-sama masuk surga. Lalu apa bedanya? Kenapa Allah taruh kelas-kelasnya surga tadi itu? Kenapa ada neraka, ada surga? Itu yang harus kita kaji. Apa syarat surga? Kalau enggak, kita ini ya hidupnya begitu-begitu saja. Makanya dalam hadis Rasul tadi itu dijelaskan, membedakan. Nah, itulah tujuan kita mengkaji. Kalau kita enggak mau muhasabah, enggak paham tentang perintah dan larangan, lalu apa yang mau kita muhasabah? Apa mau kita muhasabah itu Pak? Iya kan? Nah pertanyaan kan kita mengandalkan sholat nih. Sholat tadi sudah kita hitung, cuman setengah tahun. Nah, kita pertaruhkan dari sholat.
Kalau dihitung khusyuk atau tidak khusyuk, belum tahu pula kita ini. Iya kan? Lalu amal apa yang mau kita pertaruhkan? Maka semua manusia itu akan menyesal nanti. Penyesalannya itu terbagi 3. Yang pertama, yang paling berat penyesalannya itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena dia akan dibakar di neraka selama-lamanya. Ya, itu. Selama-lamanya. Maka ayat itu ada yang mengatakan inna mukinun, dia minta waktu sebentar saja untuk beriman. Nah, itu. Kita bersyukur. Nah, itu. Minta, perhatikan tentang neraka. Ini kita bicara kemanusiaan. Hari ini kan banyak orang bicara kemanusiaan. Perhatikan Pak, kalau ada tetangga kita, ya, tetangga kita kemudian rumahnya kebakaran di tengah malam, kemudian ketika kita dibangunkan dimintai tolong, bangun nggak kita, Bu? Bangun kan? Pasti bangun. Kita pernah nggak mempertanyakan agamanya dia? Tidak, mau kafir sekalipun pasti kita bangun, kita bantu semaksimal mungkin atas dasar kemanusiaan. Coba sadari Pak, ini penyesalan yang paling berat itu orang kafir yang nanti dia akan dibakar di neraka selama-lamanya. Peduli nggak kita tadi itu? Kenapa di dunia kita peduli? Kenapa akhirat? Ini bicara akhirat yang selama-lamanya kita nggak peduli. Nggak peduli itu nggak mau melakukan dakwah, nggak mau melakukan penyadaran. Udahlah, lakum dinukum waliyadin saja, itu kan. Diambil satu ayat itu tok saja. Nah, itu. Bayangin Pak, yang paling berat penyesalannya itu orang kafir, dia dibakar selama-lamanya. Dalam riwayat itu Pak, kalau dia ini masuk neraka kemudian disiksa, kira-kira dia apa yang dia minta kepada Allah? Yang pertama dia minta ringankan si siksaannya. Allah berikan nggak permintaannya tadi itu? Tidak. Di riwayat di Al-Quran itu dijelaskan Allah tidak membiarkan, tidak memberikan dispensasi sedikit pun. Dia dibakar terus. Nah, itu. Dia minta ringankan. Ibu tahu siksaan yang paling ringan? Sahabat bertanya, ketika Rasul menjelaskan tentang neraka tadi itu, sahabat bertanya, wahai Rasul, ketika menjelaskan ayat ini, siksaan yang paling ringan di neraka itu bagaimana wahai Rasul? Saking takutnya sahabat ini masuk neraka, kata Rasul, siksaan yang paling ringan itu untuk pamanku. Siapa pamannya? Abu Thalib. Siksaannya paling ringan. Kenapa? Karena dia pernah mendukung dakwah, cuman dia tidak bersyahadat. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan itu dalam riwayat dijelaskan dia dipakaikan sendal dari api neraka. Begitu dia pakai sendal tadi itu, langsung mendidih otak kepalanya. Langsung mendidih otak kepalanya, itu mendidih. Atau dalam riwayat yang lain itu menginjak 2 titik bara api neraka, langsung mendidih otaknya. Itu siksaan yang paling ringan. Yang paling ringan itu yang disiksa di situ, nanti dia merasa yang paling berat, padahal paling ringan. Yang paling ringan saja begitu. Bisa nggak kita menggambarkan panasnya api sekarang ini yang bisa membuat manusia begitu? Nggak bisa, nggak terjangkau. Hah? Mau panas berapa api di dunia ini, bisa nggak
begitu injak langsung mendidih otaknya tadi itu. Ada nggak panas api di dunia yang begitu? Tak ada, nggak bisa kita kebayangkan. Bayangin Pak, itu yang paling ringan. Nah, tanpa jeda. Bayangin, minta keringanan tak dikasih, minta kembalikan ke dunia nggak dikasih, apa lagi? Minta, akhirnya kalau orang frustasi itu apa? Putus asa, bunuh diri. Sama Pak, di neraka, kehidupan neraka itu dunia sama. Kita memposisikan diri kita ini begini Pak, kalau kita di dunia takut api, ya di sana takut api. Sama. Coba kita di dunia aja miskin takut, berlagak dengan api neraka nggak takut. Ini kan bicara keimanan. Dia minta kembalikan ke dunia nggak dikasih oleh Allah, minta ringankan nggak dikasih. Akhirnya dia frustasi, putus asa, dia bunuh diri. Sama Pak, di neraka juga ada bunuh diri nanti Pak. Saking nggak kuatnya, bener. Loh, itu riwayat yang menjelaskan. Saking nggak kuatnya siksaan yang begitu mengerikan, akhirnya dia frustasi, dia bunuh diri, dia naik ke bukit, kemudian terjun, dia pecah kepalanya, hidup lagi, berusaha untuk bunuh. Dia minta kepada Allah, ya Allah bunuh saja aku, ya Allah bunuh kami. Allah nggak bunuh. Bayangin, kita di dunia ini miskin saja sudah takut. Nah, itu. Sama Pak, ngalami. Ya kehidupan kita ini ngerasanya begini, ya begitu nanti di akhirat. Nggak akan berubah. Nah, itu. Frustasi bunuh diri. Itu kategori penyesalan yang paling berat orang kafir. Kemudian yang kedua, tadi kan yang paling berat, kemudian yang kedua yang berat penyesalannya itulah muslim. Karena ditimbang amalnya. Ditimbang amalnya. Ya Allah, kita ini amal belum tentu diterima, dosanya sudah pasti. Kalau nggak sungguh-sungguh mengharap rahmat Allah, gitu kan. Khawatir sekali. Tadi malam Al-Fakir baru pulang dari safari dakwah ke Rokan Hilir. Kita melakukan dakwah sungguh-sungguh, itu khawatir diterima atau tidak. Itu doa terus, ya Allah jadikan ini amal soleh. Khawatir nggak diterima. Kalau dosa pasti dosa tadi itu. Nah, inilah membuat kita ini selalu dekat kepada Allah, mengharap rahmat, nggak berputus asa. Nggak berputus asa itu bukan berdiam di diri, gitu ya. Nggak berputus asa itu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera meminta ampun, karena kita tahu dosa kita ini sangat banyak, amal kita belum tentu diterima. Nah, itu kita hitung-hitung tadi bagaimana kondisi kita, kalau ditimbang kemana nasib kita ini. Nggak ada pengulangan kehidupan, ya. Nanti kalau bapak nggak percaya, ibu nggak percaya, kita akan ketemu di akhirat. Kita akan ketemu nanti. Benar nggak kata Uwais tuh? Kita belum tahu juga tempat kita ini di mana, gitu. Hah? Kalau bisa kita sama Pak, jangan beda barisan. Kita kan di dunia bersama, berkumpul di majelis ilmu bersama. Insya Allah nanti di akhirat juga bersama. Ashabul yamin di barisan kanannya Rasul, jangan ashabus simal. Inilah upaya kita di dunia. Ini muhasabah untuk kita introspeksi supaya besok kita tidak mengulangi, bersungguh-sungguh. Apa yang diperintahkan Allah, sami'na wa ata'na. Perintah ngaji ya ngaji, perintah dakwah ya dakwah, perintah untuk menerapkan hukum Allah ya terapkan. Enggak perlu pertimbangkan. Nah, inilah gunanya
muhasabah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sudah 6:30. Sudah masuk, sudah lewat suruk ya. Saya baru ngelihat jam, mohon maaf. Baik, karena waktunya sudah lewat, kita cukupkan, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.